Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak rahmat pada kita sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahmi dan dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 yang akan disampaikan oleh Ibu Eri Yuni Susanti SPD. Salawat serta salam kita panjatkan pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat rahmat dari amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Eri Yuni Susanti SPD, selanjutnya lain-lain, yang terakhir penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Terima kasih. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Eri Yuni Susanti SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ella yang memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 7. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang telah hadir dan mengikuti diseminasi saya. Untuk itu langsung saja untuk materi yang pertama yaitu disiplin positif. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplini kita. Dan peraturan itu Pak, harus ada di dalam suasana yang merdeka. Diajar Dewantoro, pemikiran konsepsi dan keteladanan sikap. Di sini ada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian di sini ada sikap murid, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Di sini tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang berikutnya, sambil menunggu slide, itu motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, sini ada motivasi,
teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, untuk mendapat hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Berarti kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai motivasi manusia, mari kita baca artikel ini. Sepertinya di TK anak-anak kita itu motivasi untuk anak itu lebih cenderungnya ujian, ujian. Tapi ujiannya yang bagaimana agar anak itu tidak ketergantungan terhadap ujian tersebut. Kemudian hadiah juga memang perlu, tapi tidak terlalu sering diberikan. Nah, sebagai seorang guru, saat anak ingin mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kalau kita mendasari untuk motivasi ini, yaitu sebagai unsur intrinsik atau faktor intrinsik, yaitu kita itu profesional menjalani pekerjaan kita, yaitu sebagai seorang pendidik. Walaupun ada iming-iming atas motivasi kita untuk berangkat lebih pagi, misal ada hadiah, maka kita juga perlu mengesampingkan hal itu, karena kita itu diharapkan untuk agar lebih mengedepankan faktor intrinsiknya, motivasi dari dalam, yaitu apabila kita itu berangkat pagi itu tidak berdasarkan atas dasar iming-iming ataupun hadiah ataupun pujian dari orang lain. Nah, itu yang diharapkan dari motivasi ini. Nah, kalau kita itu bagaimana? Ya, lanjut. Ini dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Dan jika ada orang yang melakukan sesuatu karena ada sesuatu, itu karena mungkin kepaksa gitu. Nah, kalau misalnya kita dari dalam diri kita sendiri tidak ada unsur keterpaksaan, insya Allah pekerjaan akan sesuai. Dari Alfikon Panis by River 93, wawancara AECD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Lanjut, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid dengan mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan
bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nanti bersama-sama akan mempelajari tentang restitusi itu sendiri. Di sini ada materi selanjutnya, yaitu budaya positif, keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Di sini kemarin ada guru penggerak, yaitu tergerak untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu ini motivasi saya ya, kemarin sudah dijelaskan. Kemudian manfaat dari pembelajaran yang apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, yaitu ini. Dan tugas saya juga mendiseminasikan kepada panjenengan semua agar kita semua juga mendapatkan ilmunya. Di sini ada pertanyaan pemantik, yaitu mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Dan nomor 2, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kemudian yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Di TKA insya Allah sudah ada keyakinan kelas, dan memang anak-anak antusias sekali ketika ditawarkan sama Bu Guru, ayo kita membuat keyakinan kelas, dan anak-anak juga antusias memberikan pendapatnya. Dan mereka juga ada yang ada yang terlewat pada saat anak-anak yang lain itu mengutarakan pendapatnya, dan kami sebagai guru dan rekan sejawat kami di TKA itu juga langsung menulis dan menempelkan di TKA ini seperti ini nih. Karena saya di kelas sudah ada, jadi saya buat sendiri seperti ini. Ini yang namanya keyakinan kelas berdasarkan teman-teman atau anak-anak di TKA itu sendiri. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau hanya takut sehingga murid sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka apabila tanpa memahami tujuan mulianya. Dan kita perlu mengetahui bahwa anak-anak kita itu apabila diterapkan keyakinan kelas, itu anak-anak akan mengikuti dengan sepenuh hati atau hanya karena takut akan ada teguran atau hukuman. Dan kita juga perlu mengetahui dalam hal itunya juga. Kemudian keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama untuk membentuk suasana kegiatan belajar mengajar di kelas menjadi lebih nyaman, tertib, dan efektif.
sangat berbeda ketika kita itu membuat peraturan kelas sendiri dibanding membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Dan anak-anak itu merasa bahwa di kelas tersebut diakui keberadaannya. Nah, ketika kita mengikuti kegiatan membuat keyakinan kelas, anak-anak itu sangat antusias, sehingga anak-anak itu melekat pada memorinya ketika temannya itu naik di atas meja. Tidak segan-segan temannya itu menasehati temannya yang sedang naik ke meja. Ini sudah ada peraturan kelasnya. Nah, itu anak temannya sendiri yang ngasih tahu. Jadi lebih bagus dan lebih baik sebenarnya. Kemudian tugas guru dan murid yaitu terdengar kata maaf, kemudian terima kasih, bisa saya bantu, bagus ya, permisi, hebat. Nah, itu memang pujian-pujian yang dibutuhkan oleh anak-anak TK tersebut. Kemudian yang terlihat itu anak-anak tersenyum, bahagia, tenang, perhatian, dan fokus. Kemudian terlihat di perilaku yaitu jujur, sopan, peduli, tanggung jawab, dan amanah. Ini akan membuat suasana kelas itu menjadi kondusif dan budaya positif itu sudah mulai terlihat di sekolah tersebut. Kemudian tugas guru dan murid dalam kegiatan yaitu guru tugasnya mengajar, memotivasi, mengevaluasi, mengelola kelas, menuntun dan menjadi tauladan. Kemudian murid tugasnya itu belajar, mengajarkan tugas, mengikuti kegiatan, mentaati peraturan, mengikuti arahan dan tuntunan. Itu tugas murid. Kemudian tugas guru dan murid dalam kegiatan yaitu guru tugasnya bukan marah-marah, menyakiti, bermain HP, tapi di sini bermain HP untuk dokumentasi ini, bukan main HP yang lain. Kemudian meninggalkan kelas. Ini guru tugasnya bukan itu, bukan marah-marah, menyakiti, bermain HP, dan meninggalkan kelas. Kemudian tugas murid bukannya mengganggu teman, main saat pembelajaran, ngobrol saat guru menjelaskan, kemudian menyakiti teman dan membuat keributan. Ini memang agak susah, makanya kita bersama-sama ya ibu-ibu membuat kesepakatan kelas di TKB dan TKA itu. Monggo nanti bisa dirembuk bersama-sama dengan rekan sejawat masing-masing. Pembentukan keyakinan kelas yaitu pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ini saya buat ada 5, tapi yang di TKA itu memang pendapatnya banyak sekali yang saya tampung, tetapi yang sering sekali dilakukan oleh di kelas saya itu hanya 5. Jadi ya ini saya sementara buatnya 5. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan berpendapat,
bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti kita tugasnya memantau juga. Ini keyakinan kelas yang tidak pernah ada di TK di kelas tersebut. Monggo nanti di review kembali, dan saya juga membuat lagi, tidak hanya yang lama tapi diperbarui lagi. Prosedur pembentukan keyakinan kelas yaitu: 1. Mempersilahkan murid-murid di kelas untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas yang seperti ini. 3. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya, tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak naik meja, taruh sepatu di rak, membereskan mainan. Pokoknya yang terdengar ramah di telinga anak-anak saja, yang gampang-gampang saja. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Ambil 7 keyakinan yang mudah diingat dan dilaksanakan oleh murid. Sudah. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Ini yang nomor 6, nanti bareng-bareng. Nanti kita buat dan bareng-bareng menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini hasil kesepakatan kelas di kelas saya. Nanti bisa di TKP, monggo Bu Emma sama Bu Rohmi. Ini sangat menyenangkan bagi anak-anak juga karena bebas berpendapat dan pendapatnya itu didengarkan sama gurunya. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid, yaitu 1. Kebutuhan bertahan hidup atau survival. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman untuk tetap bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Untuk anak-anak TK, ketika anak-anak masuk, kemudian anak-anak itu terlihat ngantuk terus, itu tandanya apa ya ibu-ibu? Biasanya sakit, biasanya kurang tidur karena begadang, iya, belum mandi. Ya, itu kebutuhan dasar juga ya ibu-ibu untuk bertahan hidup. Maksudnya sampai sekolah itu kok tidak ada semangat dan gairahnya. Kemudian faktor rumah juga sangat menentukan. Nah, di rumah keadaannya seperti apa sampai di sekolah itu biasanya anak-anak maunya main terus. Nah, di rumah itu ini orang tuanya itu menyuruhnya belajar terus atau bagaimana, kita juga perlu mengetahui ya. Kemudian
anak-anak itu lapar karena faktor makanannya. Biasanya anak-anak lapar juga sama, kadang nangis ataupun makanannya itu kurang sesuai dengan seleranya. Akhirnya dia itu menunjukkan sikap yang berbeda. Itu kebutuhan juga. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain atau koneksi sosial. Misalnya di sekolah ada anak yang kok sama temannya tidak connect, tidak nyambung. Nah itu akhirnya anak tersebut itu tidak mau sekolah sampai sekarang. Nah itu kita juga perlu, itu PR juga buat kita untuk mengetahui bagaimana solusinya dan anak tersebut nanti bisa kembali lagi ke sekolah. Itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nek ora diterima pas minder, pasti minder, rasa takut dan malu. Kemudian yang ketiga, penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Di sini menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Biasanya anak TK yaitu memerlukan pujian, berbeda dengan anak yang berumur 11 tahun ke atas. Itu berbeda. Karena TK ini itu masih senang sekali diberikan pujian berupa kata-kata hebat, kemudian kata-kata pintar, anak soleh, soleha, itu masih bisa diterima oleh anak TK. Kemudian dikasih bintang, senangnya minta ampun. Apabila kalau bewai senang kalau dikasih bintang di tangannya itu, anak-anak sampai kasih tahu sama guru TKA, ini saya dikasih bintang, itu senang banget. Itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan kebutuhan akan pilihan, yaitu kemandirian, otonomi, memiliki dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini anak-anak tidak bisa kita paksakan ya untuk hidupnya terarah kemana, tapi yang penting kita menjadi guru itu membimbing dan menuntun. 5. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Di sini anak-anak sekolah itu mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ada nggak ibu-ibu anak-anak yang sampai sekolah itu sedih terus? Kayaknya sampai semester ini tidak ada ya, insya Allah ya, bahagia semua. Nah, sangat penting bagi kita mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar memahami alasan, sikap dan tingkah laku murid-murid kita. Jika guru mengabaikan perilaku murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh terhadap tujuan pembelajaran. Budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan kondisi yang lebih kuat. Restitusi membantu mereka untuk lebih memiliki tujuan, disiplin positif,
dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk bertanggung jawab dan belajar dari kesalahan. Dan kita belajar bahwa anak-anak kita itu apabila melakukan kesalahan, kita berdua ngobrol, kemudian di situ ada obrolan tentang bagaimana apakah kamu yakin berbuat seperti itu benar, dan anak tersebut sudah mengetahui bahwa keyakinan kelas itu sudah ada. Kemudian anak tersebut juga, oh iya, ternyata saya salah. Dan itu anak tersebut yang mengakui salah. Nah, itu malah lebih baik lagi, sehingga mereka bisa kembali ke kondisi yang lebih kuat, tidak menyalahkan dirinya juga, tidak menyalahkan orang lain juga. Kemudian proses segitiga restitusi, yaitu satu, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu sudah. Kemudian menstabilkan identitas untuk membantu anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh, guru berkata, berbuat salah adalah hal yang manusiawi karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti menyelesaikan masalah ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri atau orang lain, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini contoh kata-kata menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika murid melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah itu kebutuhan akan bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterimakah, kesenangankah, kebebasankah, atau kekuasaan? Contoh, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari yang tadi, tapi alhamdulillah kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Tapi apakah itu penting dan perlu untuk dilakukan? Boleh kamu bersikap seperti itu, tapi tidak dengan cara itu. Tambahkan sikap lain yang baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apakah kamu bisa bersikap lebih baik lagi ke depannya? Kemudian menanyakan keyakinan. Anak-anak melihat kesalahan yang diperbuat dan dihubungkan dengan norma sosial, dengan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh, guru berkata, masih ingatkah nilai keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas? Kemudian nilai universal apa yang sudah kita sepakati di kelas? Kelas ideal, impian kamu seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melaksanakan keyakinan itu? Jadi, apa yang harus kamu lakukan untuk kedepannya? Untuk anak TK, ya ringan-ringan ya sebenarnya. Untuk yang terakhir, budaya positif, 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol. Dian Goisen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Sebagai penghukum, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kemudian guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu terakhir yang selesai. Seorang penghukum biasanya suka menghardik, menyindir, menyakiti, dan menunjuk-nunjuk. Insya Allah kalau di TK, insya Allah tidak, masih aman. Kita itu masih posisinya sebagai pemantau bisa, kemudian menjadi teman juga bisa, jadi manajer juga insya Allah bisa, cuman belum dipraktekkan. Posisi sebagai pembuat merasa bersalah, yaitu pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu, kamu berbuat salah begini. Nah, di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk karena disalahkan terus. Jadi, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Ini sangat mengenaskan juga apabila muridnya dalam posisi seperti ini. Kemudian dalam posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Dan posisi pada teman, posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Jadi ada 2 dampak ini sebenarnya. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian berdampak negatif dari posisi kontrol teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru yang lainnya, dan murid akan tergantung pada guru tersebut. Itu posisi teman. Jadi ada 2 dampak positif dan negatif ya.
Untuk berdampak positifnya, hubungannya baik guru dan murid. Dan untuk dampak negatifnya, itu suatu saat anak tersebut itu hanya loyal terhadap satu guru, tidak dengan guru yang lain. Posisi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada aturan, peraturan, dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kalau datang terlambat, tahukah kamu konsekuensinya apa? Tahukah kamu jam berapa pelajaran dimulai? Nah, dari seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Yaitu sebagai pemantau. Nah, ini yang terakhir, posisi sebagai manajer. Posisi kontrol terakhir dalam manajer yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Udah seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat lagi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Romi dari kelompok TKB. Saya mau bertanya kepada Ibu Yuni tentang keyakinan kelas. Pada keyakinan kelas tersebut, mungkin kita sudah sepakat ya terhadap anak dan guru. Nah, terus kita sudah buat kesepakatan tersebut, sudah berjalan mungkin dalam 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, tapi seterusnya mungkin keyakinan tersebut akan tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita jalani. Bagaimana cara untuk supaya keyakinan kelas itu berjalan seterusnya selamanya? Terima kasih Bu Yuni padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu Yuni, saya juga tentang keyakinan kelas ya. Gimana? Kan kelas A ini sudah berjalan ya tentang keyakinan kelas, dituliskan dalam bentuk tulisan. Apakah anak bisa tahu, oh ini loh usulan saya tidak boleh buang sampah, sedangkan anak kan usia TKA belum maksudnya belum. Contoh semuanya, saya nih TKA tidak boleh buang sampah di kelas ya Bu. Oh iya, memang
kata Emma tidak boleh buang sampah di kelas, ditulis. Karena saya masih TKA, saya belum tahu tulisan seperti apa. Itu maksudnya kan kita cuma oh ya itu ada tulisannya, tapi kan kita teman-teman yang lain kan belum tahu. Itu satu. Menurut saya alangkah lebih baiknya kalau tulisan itu kita ganti dengan simbol gitu loh. Maksudnya dilarang membuang sampah, kita cari searching gambar buang sampah dicoret. Oh berarti anak tahu, oh iya ini tidak boleh buang sampah. Terus masuk ketemu dengan Bu Guru Salim, kan ada simbol seperti itu. Jadi anak-anak itu lebih tahu, oh iya ya di kelas itu tidak boleh ini harus ini gitu kan. Kita dibuatkan jadi seminim mungkin ya yang anak bisa melakukan dan rutin gitu. Jadi yang kira-kira bisa dilakukannya cuma beberapa minggu atau gimana kan kita masih bisa pending gitu. Jadi untuk TKB pun seperti itu, walaupun TKB sudah beberapa anak sudah bisa baca, tapi kan tidak semua. Jadi alangkah baiknya kalau maksudnya menurut saya sih bagaimana kalau tulisan itu kita ganti dengan simbol gitu loh. Baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi untuk Bu Rohmi, matur suwun atas pertanyaannya. Ini apabila keyakinan kelas itu dibuat, kemudian anak-anak itu tidak secara rutin melaksanakannya. Nah ini apabila sudah dibuat, kemudian anak-anak kemudian tidak mengikutinya, itu kita tinjau ulang dan buat lagi apa yang sudah ada di kelas tersebut, kemudian boleh ditambah atau dikurangi. Itu yang sepertinya keyakinan kelas itu tidak pernah dilakukan oleh anak, kita ganti pada yang sering dilakukan oleh anak. Misalnya apa Bu kira-kira yang sering dilanggar oleh teman-teman di TKB? Dia mengganggu teman. Mengganggu teman. Itu biasanya di keyakinan kelas itu biasanya ada, misal dibuat. Itu nanti anak-anak ingat tanya ke gurunya. Soalnya di TKA sudah berjalan dan anak-anak itu juga serta-merta bertanya kepada bu gurunya. Bu, ini yang keyakinan kelas nomor ini apa bunyinya? Bunyinya tidak menyakiti teman. Wah, itu langsung berarti langsung ada feeling mungkin ya, karena teman-teman TKA juga banyak yang sudah bisa baca, alhamdulillah. Jadi mengena. Itu aja Bu Rahmi. Cukup. Kemudian yang berikutnya pertanyaan dari Bu Emma, terima kasih banyak atas masukannya dan pertanyaannya. Gimana caranya agar keyakinan kelas itu dimengerti oleh teman-teman TK. Kemudian di sini ada alangkah lebih baik diganti pakai simbol. Ini terima kasih sekali, bagus sekali pertanyaan dan masukannya. Kebetulan saya mencoba di TKA ya Bu Emma. Jadi kita rapat sebentar sama teman guru dan Bu Lisa juga ikut. Kemudian kita buat keyakinan kelas nih. Kira-kira biar kelasnya itu kondusif gimana ya, biar tidak bermain terus. Teman-teman itu langsung memberikan pendapatnya. Makanya saya juga luar biasa sekali. Ternyata teman-teman TKA itu lebih antusias ketika ditawarkan untuk memberikan pendapat-pendapatnya. Saya sengaja silakan mau apa saja. Ternyata anak-anak tahu, ini Bu sepatunya ditaruh di rak, langsung saya catat, ditempel. Kemudian dan lain-lain juga. Ada satu kelewat tidak membuang sampah pada tempatnya, itu anak-anak TKA itu langsung usul, Bu, yang tempat membuang sampah pada tempatnya itu belum ada. Malah justru saya tes kayak gitu,
teman-teman TKA itu langsung refleks ada, akhirnya saya buat, akhirnya ya alhamdulillah berjalan. Tapi namanya anak TK nih harus lebih sabar, tidak 1 hari 2 hari, 1 bulan itu anak-anak itu tertib, karena kita juga perlu menggali potensi mereka juga dan kemauan mereka serta kebutuhan dasar mereka juga. Dan masukan untuk Bu Emma itu bagus sekali, boleh sekali diganti dengan simbol, malah lebih menarik. Jadi anak-anak yang belum dapat lancar membaca, memang anak TK itu belum, rata-rata belum ya, itu malah lebih antusiasme mereka itu akan lebih naik apabila ada simbol-simbol yang ada di tembok. Oh ini akan lebih mengena. Gitu aja Bu Emma, terima kasih banyak atas pertanyaan dan masukannya. Mungkin saya akhiri, mudah-mudahan presentasi saya bermanfaat bagi semua. Ini sebagai pengimbasan saya, karena ilmu ini sangat bermanfaat, kemudian semoga membawa perubahan bagi sekolah kita. Dari saya cukup sekian. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan 7 kepada teman-teman guru TKS ya Bustanul Atfal Bumiayu. Semoga yang ilmu yang beliau tularkan kepada kita ini dapat kita amalkan dan dapat bermanfaat untuk semuanya. Amin. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis dan hamdalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila banyak kekurangan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu untuk saya selaku Kepala TK Aisyah Bustanul Atfal Bumiayu. Perkenalkan, saya Ibu Muhlisah selaku Kepala TK Aisyah Bustanul Atfal Bumiayu, yang mana tempat Ibu Yuni mengajar. Saya bangga dan apresiasi terhadap program guru penggerak yang telah dijalani oleh Bu Yuni. Dengan pengimbasan budaya positif, semoga diseminasi ini bersifat kontinu sehingga menciptakan suasana nyaman, kondusif, dan anak-anak mempunyai sifat tanggung jawab dan nilai-nilai kebaikan yang lain. Mudah-mudahan diseminasi pengimbasan mengenai budaya positif ini merupakan aksi nyata dari Bu Yuni, akan menjadi motivasi bagi guru-guru yang lain. Demikianlah dari saya selaku Kepala TK Aisyah Bustanul Atfal Bumiayu. Selamat kepada Ibu Yuni yang sudah menyampaikan materinya dengan baik dan berurutan lancar tanpa halangan suatu apapun. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrum minallah wa fadlul.
Al-birru man ittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Fatimah. Saya rekan kerja dari Ibu Eri Yuni Susanti di TK Aisyah Bustanul Akbar Bumiayu. Saya akan memberikan apresiasi terhadap materi yang disampaikan oleh Bu Yuni, yaitu tentang penanaman nilai-nilai budaya positif, di mana materi ini sangat bagus sekali untuk diterapkan karena anak-anak akan dibiasakan dan mudah-mudahan mereka akan terbiasa dengan hal-hal yang positif, dan mudah-mudahan ini akan menjadi akhlak mereka. Mereka sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal positif gitu. Diseminasi ini sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan dan mengembangkan karakter peserta didik, sehingga diharapkan mereka akan tumbuh menjadi manusia-manusia yang kuat, yang berkarakter, yang berakhlakul karimah, yang beriman dan bertakwa, sehingga mereka akan menjadi harapan bangsa dan agama. Kiranya hanya itu saja, sedikit apresiasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman calon guru penggerak anak dan tujuh Kabupaten Brebes, khususnya teman-teman rekan sejawat di TK Kecamatan Bumiayu yang telah berbagi ilmunya kepada kami lewat sosialisasi kebiasaan baik. Alhamdulillah, melalui kajian seperti ini kami diingatkan kembali untuk melakukan beberapa langkah atau diingatkan kembali untuk melakukan beberapa langkah yang tepat untuk menghadapi anak-anak atau untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Hari ini saya terus terang sangat senang pada materi yang tentang merilis identitas diri. Itu menurut saya hal yang sangat penting untuk anak-anak, karena anak-anak TK itu wajib bahagia, wajib ceria. Maka ketika anak-anak tidak mau melakukan suatu kegiatan atau kurang fokus atau belum mau mengikuti peraturan di kelas, memang kita harus mencari titik dulu atau mencari sebab dari kenapa anak tersebut tidak mau mengikutinya. Nah, melalui penjelasan teman-teman tadi, kami jadi tahu hal-hal apa yang harus dilakukan oleh gurunya, hal-hal apa yang harus dilakukan oleh muridnya juga. Insya Allah hal ini akan berdampak positif untuk kami, terutama guru-guru TK, untuk lembaga kami, dan untuk anak-anak tentunya. Demikian, semoga sukses selalu teman-teman, tambah maju dan semakin berkembang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, dan pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan dan kami sangat berbangga, berbahagia bisa mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif yang telah dilaksanakan oleh rekan-rekan kita guru penggerak. Itu banyak sekali manfaatnya bagi kami. Ada beberapa hal ilmu pengetahuan yang sebelumnya kami tidak tahu, di sini kami jadi tahu. Seperti tadi disampaikan, ternyata memberikan ribet untuk anak itu ada beberapa macam. Selama ini yang saya tahu hanya ribet itu seperti hukuman ataupun konsekuensi. Ternyata di situ untuk memberikan ribet untuk anak itu selain hukuman, konsekuensi juga ada restitusi ya. Itu yang saya baru tahu, dan alhamdulillah saya setelah mengikuti kegiatan ini saya jadi tahu dan mana yang terbaik, ribet yang harus diberikan kepada anak untuk kedepannya justru anak bisa tumbuh, berkembang dan bisa memperbaiki dirinya lagi. Itu guru harus melakukan apa pada kegiatan. Setelah kegiatan hari ini kami jadi tahu, dan juga tadi kami dapat ilmu lagi tentang 5 kontrol kita sebagai guru terhadap anak, yang sangat bermanfaat sekali kegiatan seperti ini. Dan itu juga menjadi motivasi untuk saya sendiri untuk bisa ke depan bismillah untuk mencoba mengikuti guru penggerak, supaya selain meningkatkan kompetensi, ilmu dan kemampuan kami, juga untuk memajukan lembaga yang kami kelola, yang kami
pimpin. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.